Hai semua sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa bertemu dalam ruang dengar setiap kita. Dan hari ini saudaraku, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kepada semua sahabat-sahabat saya, kita bisa menelaah dari 1 Korintus pasal 15. Saya tertarik melihat ayatnya yang ke-57 dan juga 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Buat firman Tuhan pastinya, dari dua ayat ini kita bisa memahami bagaimana karya Tuhan yang baik buat kita. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang buruk. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang gagal dalam hidup kita. Saya yakini bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai, sukacita, rancangan yang membawa kita kepada sebuah kemenangan, terbukti dengan satu ayat. Syukur kepada Tuhan bahwa Dia telah memberikan, artinya sudah saudaraku, lewat karya Yesus di atas kayu salib, Dia telah memberikan kepada kita kemenangan yang besar di dalam Yesus Kristus. Dia menang dari maut, Dia menang dari semua tantangan bahkan godaan. Dia menang atas semua tipu daya iblis yang akan berusaha untuk membuang kita jauh daripada hadapannya. Tapi karena Tuhan yang besar, karena karya Yesus, kemenangan itu menjadi bagian hidup kita. Sebab itu kalau kita lihat maju satu ayat lagi, ya, ketika kemenangan Tuhan itu menjadi kemenangan Anda dan saya semuanya, mari kita, Alkitab katakan, berdiri teguh saudaraku. Jangan pernah goyah, ya, jangan pernah kendur semangatmu, jangan pernah kendur kesetiaanmu, tapi giatlah selalu kita dalam segala sesuatu yang Tuhan taruh bagi hidup kita. Beban yang Tuhan berikan buat kita, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak mudah ketika saya berbicara hal demikian, karena seringkali kita bertemu dengan kondisi-kondisi yang sulit, yang payah. Mungkin ada penderitaan di sana, ada sakit penyakit yang kita alami, ada kesulitan, kekurangan, bahkan kemiskinan yang sementara melanda hidup kita. Tapi sebagai hamba Allah, saya berkata kepada semua saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari saudaraku, lihatlah yang namanya kepada kekekalan. Tuhan panggil kita supaya kita bukan menjadi orang yang kalah, tapi Tuhan panggil kita supaya kita lebih daripada pemenang. Sebab itu berdiri teguh, jangan goyah apapun guncingan orang, apapun mungkin stigma jelek orang kepada kita. Berdiri teguh, jangan pernah goyah, jangan pernah bergeming dengan apapun juga. Tetap tatap salib Yesus, jangan goyah, ya, dikatakan firman Tuhan. Dan mari kita bergiat menjelang Tuhan datang yang kedua kali. Toh kalau Tuhan datang, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Ya, apa mungkin kita bisa memberikan harta kita, ya, kemampuan kita, talenta kita. Tuhan mau supaya hatimu diberikan kepada Tuhan. Lebih daripada emas, lebih daripada permata, lebih dari semua harta, Tuhan inginkan adalah hati dan persembahan kehidupan kita. Bergiat senantiasa, ya, jangan goyah. Saya tahu tidak mungkin, tidak mudah untuk mengatakan hal demikian, karena kita berhadapan dengan begitu intimidasi mungkin yang datang melanda kita. Begitu ada kemiskinan yang terjadi, ada gocohan yang terjadi, atau mungkin juga ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu, sehingga kita merasa berat payah hari ini. Pandang Yesus saja, karena kebenarannya adalah dalam Tuhan persekutuan jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Mahkota yang mulia dari sorga menjadi bagian buat hidup kita. Saya percaya bahwa ketika kita menghadapkan diri kita, melihat salib, di sana ada terang Tuhan, di sana ada kekuatan Tuhan. Saya berbicara tetap berkata bahwa pandang salib saja, pandang bahwa Dia sudah memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Mari kita menghormati karya Tuhan dengan kesetiaan kita, dengan kegiatan kita, dengan misi kita, dengan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapa dalam sorga, buat waktu-waktu di mana kami bisa merenungkan akan firman-Mu. Firman Allah kekuatan bagi kami, firman-Mu pelita bagi kami ya Tuhan, yang menerangi jalan kami, menerangi pikiran kami, rubah paradigma kami ya Tuhan, supaya kami hidup bukan buat diri kami, tapi kami hidup bagi kesenangan, bagi kemuliaan Tuhan saja. Di dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.